keinginan-keinginan yang klasik dan itu sering diomongkan semua orang, yo haruslah green government lah, bersih lah. Sebatas saja mau guling ini sakle lubangnya petik bupati ataupun gubernur sudah membuat program, sudah jalan setahun, lah ini presiden baru membuat. Selamat siang Sobat Berita Jatim, kembali lagi dengan program Reskar bersama saya Ahmad Baikuni. Kali ini kita akan bicara soal seputar politik lagi di Jawa Timur. Tanggal 6 Maret besok, 6 Februari adalah pelantikan sekitar 22 kepala daerah yang tidak masuk sengketa pilkada ya. Jadi yang ada 22 kepala daerah. Awalnya memang konsepnya dibikin bareng tapi ternyata didahulukan bagi mereka yang tidak masuk sengketa. Proses pilkadanya tidak masuk sengketa. Kita akan bicara panjang lebar soal ini terkait dengan bagaimana tantangan para kepala daerah itu, termasuk sudah sinergitas dengan program antara daerah dengan provinsi dan kabupaten. Nah, untuk tema ini kita kedatangan tamu pengamat politik dari Indonesia, Dr. Muhammad Mubarok. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Oke. Pak, ini kan 6 hari lagi. Dari sekarang mungkin kita 6 hari lagi, meskipun ada ya sebagian sengketa belum selesai. Tapi kalau kita melihat kan ini pasti kalau proses pelantikan akan menjadi sistem transisi baru, model transisi baru. Istilahnya transisi pemerintahan yang baru, di mana ada wajah-wajah baru yang muncul dalam pemilihan. Kalau terkait dengan peluang dan tantangan program ini, bagaimana menurut Prof. Mubarok? Terima kasih atas waktunya, Mas. Senang saya bertemu di sini di kantor berita jatim.com. Kalau kita berbicara tentang kepala daerah yang baru, tentu kan ini kan memang sebuah hal yang menarik. Ada plus minus sebenarnya keberadaan kepala daerah yang baru itu. Plusnya mungkin dia karena baru, dia akan ingin selalu mencoba untuk berprestasi. Ada apa yang namanya need of achievement, kebutuhan berprestasi itu kan. Dia sebagai kepala daerah yang baru, apalagi kalau usianya muda, dia ingin menunjukkan ke publik bahwa dia harus lebih baik dari pendahulunya. Baik kinerja, termasuk lebih baik persoalan integritas. Karena selama ini fenomenanya kepala daerah yang terpilih itu lambat laun setelah dia menjabat itu banyak problem tentang persoalan integritas. Itu kan. Banyak data kita baca, kita temui banyak kepala daerah yang akhirnya di perjalanan kepemimpinannya, termasuk di akhir kepemimpinannya, bahkan setelah dia itu sudah tidak jadi kepala daerah, dia harus berurusan dengan persoalan hukum. Itu yang menjadi problem selama inilah. Kepala daerah yang baru, khususnya yang muda, saya yakin dia ingin pertama-tama ingin menunjukkan bahwa dia bisa berprestasi. Kedua, dia bisa dekat dengan warganya, rakyatnya, dan dia juga berusaha untuk tidak mengecewakan warganya dan tidak melanggar atau terlibat dalam persoalan-persoalan hukum itu. Yang selanjutnya minusnya karena dia belum berpengalaman, dia belum, apalagi masih baru banget gitu kan. Kalau yang pernah sebagai anggota DPR atau mungkin sebagai birokrat sebelumnya, mungkin masih ada pengalaman publik. Tapi yang baru, khususnya para pengusaha yang terpilih itu kan baru banget. Mungkin karena dia belum punya pengalaman, dia akan pasti meraba-raba. Meraba-raba kondisi daerah, meraba-raba psikologis warganya dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia dalam beberapa hal
kerjanya tidak secepat pada awalnya loh ya, tidak secepat bupati terpilih yang petahana itu kan, itu yang menjadi minusnya. Tetapi kalau memang bupati terpilih yang khususnya yang muda itu memang orangnya cerdas, sebenarnya cepatlah beradaptasi, cepat belajar, cepat mengetahui kelebihan dan kelemahan daerah, sehingga akhirnya dia cepat untuk mengeksekusi program-program yang dianggap penting dibutuhkan oleh daerah dan rakyat itu. Oke, Pak, kalau kita melihat pola program, kalau di beberapa pemilih pilkada yang sebelumnya kan kita kalau melihat sedikit merinci kan biasanya kepala daerah itu ketika awal-awal dilantik itu kan belum ada beban, masih mungkin membuat program dulu ya. Sementara kalau tren kali ini kan seperti sudah ada pesanan dari beberapa program dari pemerintah pusat. Salah satunya soal program makan bergizi gratis. Kalau melihat ini, apa yang kemudian yang perlu dilakukan para kepala daerah ini? Karena kan ini butuh percepatan sekali. Jadi tidak bisa langsung tidak dibutuhkan waktu yang sangat cepat untuk realisasi itu. Sementara kan mereka belum siap untuk program-program ini. Desain planning pilkada langsung serentak itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, Mas. Iya. Bahkan kalau tidak salah ya mungkin 5-7 tahun lalu. Apa sebenarnya intisari esensi dari hadirnya pilkada langsung serentak? Pilkada langsung serentak loh ya. Agar kepala daerah yang terpilih itu program-programnya itu sama dan selaras dengan di atasnya. Itu esensi pilkada serentak itu kan. Bupati harus selaras serentak dengan gubernur atau presiden. Termasuk juga presiden harus selaras dengan gubernur, harus selaras dengan presiden. Itu esensinya. Sehingga sebenarnya karena mestinya harus tahu esensi dari pilkada serentak itu, mestinya wajar dan menjadi perlu kepala daerah yang terpilih itu program-programnya itu menyesuaikan dengan dari pusat dan pusat dan yang di atasnya atau Jawa Timur kalau kabupaten dan kota itu. Karena itu mestinya contoh gini, yang paling mudah itu contoh gini ya. Sekarang RI pemerintahan pusat ini punya program unggulan makan nasi bergizi yang gratis itu kan. Yeah. Untuk anak sekolah kalau tidak salah dan pesantren. Lah mestinya provinsi dan bupati juga harus menyelesaikan program itu. Contoh provinsi, dia harus membuat program semacam itu tapi objeknya berbeda. Kalau Jatim mungkin karena gubernurnya perempuan, maka untuk janda-janda atau perempuan tua. Lalu kalau kota atau kabupaten bisa makan gratis bergizi untuk orang manula tapi pria kan gitu kan itu jadi selaras. Sama dengan contoh ada keinginan dari pemerintah pusat untuk melakukan atau menghasilkan swasembada energi dan pangan. Lah, bagaimana kemudian provinsi, kabupaten, kota itu bisa mendukung program itu? Dia menyelesaikan, berarti program-programnya nanti seperti itu. Khususnya kabupaten kota yang memang punya potensi dalam dunia pertanian, dalam dunia agraris itu mestinya, Mas. Walaupun begitu, walaupun dia harus menyesuaikan ataupun mungkin ya programnya hampir mirip dengan pusat, ada inovasi-inovasi tertentu, program-program khusus yang itu membuat dia berbeda dengan yang lain. Ada kekhususan-kekhususan. Tetapi kekhususan-kekhususan itu tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menafikan apa yang namanya penyesuaian atau program yang mirip dengan di pusat dan
provinsi, kalau kabupaten kota itu, Mas. Proses penyesuaiannya kira-kira seperti apa, Pak? Loh, Yang ya kita tadi itu contohnya. Contoh kalau mhm, pusat ada makan makan gratis bagi anak sekolah dan pesantren, kalau tidak salah mhm, pesantren, kalau tidak salah ya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kan anak-anak sekolah kan. Maka Jawa Timur makan gratis bagi perempuan, janda-janda, kan gitu mhm, kan. mhm, Objeknya saja yang dibedakan. mhm, Seperti itu. Itu kan bisa dilakukan. Karena memang esensi pilkada serentak itu adalah keseragaman. Karena kan terpilihnya itu kan hampir sama mhm, waktunya kan. Termasuk antara presiden dengan gubernur bupati kan hampir tidak jauh-jauh beda kan terpilihnya kan. Sehingga akhirnya nanti membuat program itu dapat menyelesaikan. Beda kalau tidak serentak. Nanti bupati ataupun gubernur sudah membuat program, sudah jalan setahun, mhm, lah ini presiden baru membuat. Ini akhirnya kan tidak sinkron. mhm, mhm, mhm. Maka karena itu harus ada pilkada serentak gitu kan. Itu. Mhm. Pak, problem klasik yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah itu kan salah satunya soal fiskal, Fiskal. perimbangan antara fiskal antara Iya. PAD dengan kalau dari pandangan Bapak, kondisinya bakal kayak gimana sih dalam 5 tahun ke depan ini? Ya, saya membaca aja sing pusat itu ya, pusat ini kan. Pak Prabowo membuat program unggulan yaitu makan gizi gratis. Tetapi kemudian akhirnya setelah Pak Prabowo terpilih, orang baru tahu kan, loh dananya ndak ada. Mhm, Dananya ndak ada untuk apa? Untuk membiayai makan bergizi gratis. mhm, Lalu kemudian ada upaya dari Pak Prabowo itu kemudian ke luar negeri, katanya sih konon untuk minta bantuan atau utang sehingga bisa membiayai program makan gizi gratis itu. Pertama, kedua pun katanya saya tuh saya enggak 2 atau 3 hari yang lalu kok Pak Prabowo berbicara dengan Al Jazeera bahasa Inggris, mhm, tapi itu pembicaraannya itu wawancaranya itu kalau enggak salah ya 2 hari setelah dia terpilih kalau enggak salah. mmm, Saya ada di YouTube itu. Dia mengatakan, dia kan ditanya ikan Prabowo ini kan, "Anda loh, apa, kondisi keuangan Anda ini loh enggak baik-baik amat, bahkan jelek. Bagaimana Anda bisa merealisasikan program Anda? Apakah Anda harus defisit APBN?" Gitu kan. Dia menyatakan, ya pertama kita efisiensi. Efisiensi artinya anggaran-anggaran dulu yang tidak produktif itu kita alihkan ke makan mhm, gratis. Lalu pertama, kedua, dia mengurangi korupsi, kebocoran. Karena dengan tidak ada kebocoran, tidak ada korupsi, maka itu bisa membantu program unggulan. Lah, mungkin itu ya mungkin coba bisa dilakukan gitu oleh pemerintah daerah. Dia pertama yang pasti dia mengurangi inefisiensi, dia bener, mengurangi korupsi di daerah-daerah. Karena karena ketika pilkada langsung ini ya, iya, itu kan seolah-olah pemerintah daerah itu kan menjadi raja-raja kecil. Dan ketika menjadi raja-raja kecil, dia seenaknya menggunakan APBD negara itu kan, dan kebetulan mhm, kontrol dari parlemen rendah itu kan. Itu akhirnya membuat terjadi kebocoran-kebocoran. Nah, mhm, itu dikurangi. Ketiga, dia harus secepatnya mestinya yo tahu sebelum dia terpilih mana potensi-potensi daerah yang kemudian itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis dan penting yang itu bisa mhm, dijadikan sebagai pendapatan daerah mhm, itu, menjual potensi daerah, mhm, menjual keunggulan daerah, sehingga melahirkan kebijakan atau produk-produk yang bisa meningkatkan ya, meningkatkan APBD, APBD dan sebagainya bagus, itu. Contoh sekarang mhm, Banyuwangi, itu kan sekarang dikenal sebagai kota yang terpandang dalam persoalan wisata. Lah itu coba dimanfaatkan Batu.
katanya hebat dalam persoalan produksi susu. Itu coba ditingkatkan lagi, di samping itu diperkuat dan ditingkatkan, di samping mencari sumber-sumber penghasilan baru yang sumber penghasilan baru itu tidak sampai menyebabkan persoalan hukum itu. Beberapa daerah itu kan tidak, kalau kita ini kan Ya, saat ini mereka tidak memiliki potensi wisata, ya, terus kemudian tapi punya lahan, istilahnya punya substitusi lain lah. ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah jika mereka tidak bisa mendongkrak PAD dari sektor wisata misalkan, karena kita tahu yang wisata adalah penyumbang PAD terbesar. Kira-kira apa yang bisa? Saya kan tadi cuma contoh saja daerah Banyuwangi yang Mm-mm. punya kelebihan wisata, tapi kan tidak semua Ya, daerah itu betul. punya kelebihan wisata lah. Karena itu dia harus bisa secepatnya membaca apa kelebihan Mm-mm. daerahnya, apa yang bisa ia jual. Tidak harus wisata. Kan Mm-mm. kita ini kan heterogen. Jawa Timur itu kan tidak Mm-mm. semua sama. Mm-mm. Tradisinya pun juga heterogen karena kan dibagi kan, Mm-mm. ada Mataraman, ada ini Pandalungan, ada Arek dan sebagainya. Itu menunjukkan heterogenitas. Heterogenitas itu dipenai dengan adanya perbedaan budaya. Heterogenitas itu juga dimaknai dengan adanya perbedaan kondisi alam. Sehingga kondisi alam yang berbeda itu bisa membuat perbedaan untuk mendapatkan pendapatan PAD itu. Lah itu kan harus bupati terpilih harus pandai-pandai membaca itu gitu kan. Surabaya karena ini pusat perdagangan, dia bukan pusat industri sebenarnya, bukan pusat produksi perdagangan kan, jasa dan barang kan. Ya bagaimana Surabaya itu dikelola sedemikian rupa sehingga perdagangan dan jasanya semakin kuat, maka pelayanan ditingkatkan, lalu ramah tamah, sopan santun dan sebagainya ditingkatkan. Itu bagian dari mendorong percepatan kemajuan dalam perdagangan dan jasa itu. Itu salah satu contoh. Kalau peluang investasi bagaimana kalau Nah, dilihat? investasi itu kan juga mestinya Mas, memang logikanya itu investasi artinya apa? Mendorong luar negeri masuk atau kita yang Ya, ekspor. potensi untuk memasukkan iklim investasi dalam negeri baik itu dari luar negeri maupun dari pengusaha lokal. Lah, Dari uang-uang yang berputar di dalam negeri sendiri. ada yang saya pelajari, kebetulan saya ini juga dalam banyak kesempatan saya juga mengajar ekonomi politik. Itu ada dua hal mengapa sebenarnya orang itu termasuk pengusaha luar itu ingin investasi, tetapi belum tentu juga ini harus kita lakukan kan. Secara teori ada dua hal. Pertama, biaya buruh murah. Kedua, biaya untuk mendapatkan tanah, sewa atau membeli itu juga murah. Ketiga, ada stabilitas politik keamanan yang terjamin. Itu biasanya. Tetapi kan itu belum tentu bisa kita lakukan kan. Apakah juga harus kalau kita ingin mendapatkan investasi yang banyak di daerah itu harus mematok UMK yang rendah kepada buruh kan ya tidak enak juga kan. Ya itu. Ya, maka perlu juga hal-hal yang lain. Tidak hanya dua kriteria ini itu kan. Untuk katakanlah agar mendatangkan investasi ya perizinan dimudahkan. Lalu birokrasi tidak punya keinginan orientasi untuk bermain-main dalam persoalan perizinan. Itu kan membuat investasi kan senang. Lalu transportasi, infrastruktur harus diperbaiki. Jangan sampai jalan-jalan itu 2 tahun bangun, 2 tahun setahun aja sudah 2 tahun sudah copot, itu kan janganlah. Itu orde baru, itu jangan diulangi ini era-era
era-era reformasi, bahkan reformasi sudah 25 tahun yang lalu, Heeh. masa ada pembangunan jalan 2 tahun, Mhm 2 mhm. tahun sudah copot-copot itunya kan. Saya kemarin naik sepeda motor, naik Gojek Iya. pagi-pagi di daerah tertentu, saya sampai peteng subuh, setelah subuh mau ke Surabaya saya nggak tahu peteng kan. Sepeda saya mau guling ini sakle, Coba. Terbar ya? lubangnya Ter iya agak gronjal dan luar biasa. Terus ini sudah lama tak Pak bangunnya. Aduh, jadi Gojeknya. Ini ndak lama Pak bangun ini kok. Waduh, sudah seperti ini kualitasnya. Itu kan menjadi persoalan. mhm mhm Ini mhm. pengalaman saya pribadi. Kalau salah 2 hari yang lalu saya dari Mmm. satu daerah ke terminal itu mau ke Surabaya naik bis. Mhm Itu mhm. Mas, itu contoh. Pak, kalau ini kita sekarang bicara soal hubungan antara Pemprov provinsi dengan daerah. Kalau kita kondisi daerah kan, kalau kita melihat seluruh 38 kabupaten udara kondisinya berbeda. Terjadi disparitas terutama pada sektor ekonomi. Kira-kira kalau dari pandangan Bapak, Pak Mubarok, kalau, apa yang perlu dilakukan agar kemudian, proses pembangunan di tiap daerah itu bisa berjalan dengan istilahnya tidak bisa mungkin kita tidak bisa mengharapkan itu setara, tapi kan bisa berbarengan dengan hasil Ya, yang ya seperti yang saya katakan tadi kan. Apa Pemkot, Pemkap, saya ke Pemkap dan Pemkop dulu ya. ya, Pemkap dan Pemkot itu harus bisa membaca dan menemukan potensi yang ada pada dia sehingga dari situ dia bisa mendapatkan, bisa menghasilkan atau mendapatkan kebijakan atau produk-produk yang bisa dijual. mhm, Sehingga pendapatan dia menjadi naik. Lah untuk Pemprov dia juga harus juga pertama-tama dia juga harus kalau bisa ya juga bisa menemukan potensi daerah kabupaten kota itu kalau bisa, walaupun itu tugas utamanya kan kota kabupaten, tapi mhm, juga kalau bisa dia juga mhm, bisa menemukan sehingga bisa memberi advice yang terbaik gitu mhm kan. mhm, Pertama, kedua dia memfasilitasi terhadap keinginan-keinginan dari Pemkot dan Pemkap yang itu juga dipandang realistis untuk memajukan pendapatan daerah itu kan. mmm, Itu sehingga itu fungsi dari Pemprov itu. Ketika dia mengkoordinasikan Pemkap dan Pemkop se-Jawa Timur agar tidak terjadi apa yang namanya clash lah, tabrakan mhm kepentingan mhm, ekonomi, tabrakan kepentingan bisnis. Kalau bisa dia mengkoordinasikan sehingga kebijakan-kebijakan bisnis, kebijakan-kebijakan penaikan pendapatan setiap daerah itu dapat dilakukan secara bersama-sama. mmm, Bahkan kalau bisa sistematis. sistemat Memang kita tidak bisa seperti negara yang sistem ekonominya terpimpin ya. Kalau negara sistem ekonominya terpimpin itu kan malah ditentukan oleh negara iya, sebenarnya. Daerah ini harus membuat nanam gubis. Daerah ini tidak boleh gubis. Ini tomat itu di daerah sistem di negara yang sistem ekonominya terpimpin. Tapi mhm Indonesia kan mhm, tidak. Indonesia kan menganut ya dalam tanda kutip memberikan kebebasan kepada daerah untuk berkembang berekspresi sesuai dengan kemampuan dengan potensi dia sehingga akhirnya pusat itu kadang tidak pusat atau Jawa Timur tidak punya keberanian untuk menekan, kamu harus mhm, seperti ini loh, gitu kan. mhm, Tetapi walaupun begitu, provinsi harus punya 2 tugas tadi itu, mmm, 3 kalau tidak salah yang saya sebutkan itu. mhm Itu. Sehingga kemudian keberadaan provinsi itu betul-betul dibutuhkan mhm oleh Pemkot dan Pemkap. Jangan sampai keberadaan provinsi itu tidak menjadi hal yang penting mhm, bagi eksistensi Pemkot dan Pemkap di dalam perusahaan ekonomi. oke. Pak, ini mungkin terakhir, yang soal Bukovifa itu kan ketika kampanye dan kita kita bicara soal menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara.
Lantas kira-kira apa yang perlu persiapkan oleh masing-masing kepala daerah ini agar benar-benar bagaimana visi itu terwujud gitu lah. Apalagi melihat kondisi ekonomi yang sekarang, kita tahu kondisi globalnya kan lagi gonjang-ganjing juga, terutama soal ada pengaruh juga dari perang dunia. Itu terutama itu kan pasti memberikan pengaruh pada visi itu. Mimpi Gubernur Bukovia itu kan untuk menjadi gerbang ekonomi Nusantara ya, gerbang Gerbang Nusantara ya. baru Nusantara. Gerbang Nusantara, mungkin khususnya juga di bidang ekonomi ya. Itu kan sebenarnya mimpi yang luar biasa hebat kan itu kan. Dia kayaknya sih kepingin menyaingi Jakarta menjadi barometer ekonomi. Karena Jakarta ini kan mungkin dianggap nanti bisa disaingi oleh provinsi lain karena ibu kota tidak lagi di Jakarta. Mungkin bayangan saya semacam itu. Ya, itu baik, tetapi kan juga mimpi itu dapat diwujudkan bila memang Pemprov itu betul-betul mempersiapkan dengan baik, merencanakan dengan baik, dan membuat kebijakan-kebijakan yang memang sangat tepat untuk mendorong atau untuk mendukung terciptanya Jatim sebagai gerbang Gerbang baru Nusantara itu kan. Lah, jangan sampai mimpi tetapi implementasinya tidak ada. Lah, maka apa yang harus dilakukan yaitu tadi itu harus mendorong bahkan mensupervisi agar terjadi perbaikan ekonomi yang sangat komprehensif merata di seluruh Jawa Timur. Benar jenengan yang katakan tadi harus merata, tidak hanya di daerah tertentu. Di kota-kota besar itu yang harus dorong, sehingga kalau cuma mengandalkan 1 atau 2 atau 4, 5 lah ya, 5 daerah dengan perekonomian yang maju, ya tidak mungkin lah tercipta Jatim sebagai gerbang baru Nusantara, apalagi dalam persoalan ekonomi itu kan. Itu ya, sehingga kemudian menjadi pertanyaannya seberapa jauh sekarang Pemprov itu sudah mempersiapkan dan bahkan punya langkah-langkah yang sangat tepat untuk mendukung itu kan. Apalagi kan jujur saja kan Pemprov itu kan bukan pemerintah pusat. Yeah. Dia tidak punya daya yang kuat untuk merentahkan. Apalagi undang-undang sampai hari ini kan menyatakan bahwa otonomi itu di tingkat 2. Sampai detik ini masih. Iya, artinya kalau otonomi tingkat 2 itu sebenarnya kewenangan Pemkot itu sangat luar biasa itu kan. Lah itu beda dengan pemerintah pusat. Walaupun ada otonomi, dia punya, saya yakin secara politik de facto itu dia punya kekuatan untuk menyuruh Pemkot untuk ini dan untuk itu. Saya yakin semacam itu. Kalau Pemprov kan enggak. Apa yang ia jual untuk memaksa Pemkot enggak ada. Itu secara politik loh ya. Apalagi secara formal, secara de jure, de facto pun loh sulit. Kalau pemerintah pusat de jure mungkin kadang terbatasi untuk menginstruksikan secara otoritatif terhadap daerah, kabupaten, kota karena terbentur aturan de jure, tapi de facto dia bisa. Dia punya legalitas itu ya. De facto itu kan kadang lebih penting. Ya, saya enggak usah ngomong di sini. Kita mesti mengerti de facto kadang de jure secara kekuasaan orang tidak berkuasa karena dia bukan pejabat. Tapi de facto dia berkuasa dari pejabat
resmi. Itu kan ada kan? Iya. Ya itu loh Mas, maksud saya. Oke. PR yang harus segera dibenahi untuk kemudian dalam 5 tahun ke depan di Jawa Timur, terutama di 22 kabupaten kota itu, pandangan jenengan? Ya, saya itu sederhana saja lah. Saya ingin memang kepala daerah yang terpilih itu betul-betul perhatian terhadap persoalan rakyat, Mhm. tahu kebutuhan rakyat, tahu keinginan rakyat, dan di samping itu selain tahu kebutuhan rakyat, dia juga punya kemampuan untuk berinovasi, melahirkan hal-hal yang baru yang rakyat itu tidak memikirkan, tetapi itu berguna bagi rakyat. Mhm. Pertama, kedua ya ini adalah apa keinginan-keinginan yang klasik dan itu sering diomongkan semua orang, ya haruslah clean government lah, bersih lah. Clean government. Jangan bermain-main dengan nasib rakyat, jangan nantinya kepala daerah itu tergencil persoalan hukum karena dia memainkan hal yang mestinya tidak boleh ia mainkan, yang ia melaksanakan sebenarnya hal itu tidak boleh ia laksanakan. Mhm. Janganlah seperti itu, jangan diulangilah. Banyak kepala daerah yang akhirnya ujung-ujungnya nanti terjerumus dalam persoalan hukum. Mhm. Itu saya pikir itu. Kuncinya tinggal diinovasi sama clean government ya. Iya, kalau Oke. ngobrol tadi kan integritas. Integritasnya. Integritas sebagai pemimpin itu harus betul-betul dimiliki. Iya. Oke, terima kasih Pak Mubarok karena waktunya juga sudah Terima kasih diberikan. banyak Mas atas kesempatan di sini. Ya, mungkin obrolannya menarik dan eh, bagi 22 kepala daerah yang akan dilantik itu kan akan ada PR-PR baru. Yang PR lama tadi disebutkan bahwa inovasi yang menjadi kunci sama clean government. Dua PR yang sebenarnya selama ini hampir tidak pernah terlihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Oke, saya kali cukup sekian. Kita akan bertemu di episode-episode yang lain, episode dengan di kesempatan yang berbeda. Bersama saya Ahmad Baikuni, selamat sore.